Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Melihat kalau Yunita mungkin akan lepas dari kendalinya, Edo merasa sangat cemas. Dia mengabaikan wanita cantik yang menunggu dirinya di bar dan segera bergegas kembali ke kampus. Begitu tiba di kampus, Edo langsung berlari menuju danau buatan dan akhirnya menemukan Yunita di tepi danau. Dia berjalan cepat ke arah Yunita dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Yunita, hadiah apa yang ingin kau berikan padaku?" Saat ini Andi tiba-tiba muncul. Dia tersenyum dan berkata, "Dia tidak punya hadiah untukmu, tapi aku punya." Edo mengerutkan keningnya dan bertanya, "Siapa kau?" Kemudian dia memandang Yunita dan bertanya, "Apakah orang ini adalah saudaramu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku bukan saudaranya." Edo bertanya lebih lanjut, "Lalu siapa kau?" Andi menjawab dengan tenang, "Aku adalah seseorang yang menjalankan keadilan." Setelah berkata demikian, Andi menepuk punggung Yunita dan berkata, "Yunita, pergilah ke tempat Ramlah dan yang lainnya. Kembali ke asrama dan ganti pakaianmu dengan yang kering. Ini sudah bukan urusanmu lagi." Yunita mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Karena kejadian sebelumnya, dia sangat mempercayai Andi. Dia pun membungkuk dengan hormat dan kemudian berjalan pergi untuk menemui Ramlah dan teman-temannya yang lain di kejauhan. Setelah Ramlah dan beberapa teman sekelasnya melihat Yunita telah menyerah untuk bunuh diri, mereka segera memeluknya sambil menangis bahagia. Yunita juga sangat berterima kasih atas perhatian teman-temannya. Kemudian, beberapa teman sekelasnya mengantarnya kembali ke asrama. Edo yang melihat dari kejauhan mulai merasa kalau kondisi Yunita sekarang tampak sangat aneh. Apakah Yunita sudah lepas dari hipnosis psikologisnya? Dia merasa sangat marah. Dia mengerutkan keningnya sambil menatap Andi di depannya dan berkata dengan suara dingin, "Kau yang menyuruh Yunita menelponku dan membohongiku untuk datang ke sini, bukan? Apa maksudmu?" Andi Rewa tertawa dingin dan bertanya, "Maksudku? Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah orang tuamu melahirkanmu hanya untuk meracuni wanita? Kau menjadi bajingan seperti ini. Apakah orang tuamu tahu?" Wajah Edo menjadi gelap. Dia menyadari bahwa mungkin rahasianya telah terbongkar. Jadi dia memaki, "Aku bermain dengan banyak wanita itu adalah kemampuan dan keahlianku. Apa urusannya denganmu? Kau pikir kau siapa? Berani ikut campur urusanku? Apakah kau tahu siapa aku? Dalam sekejap saja aku bisa menghancurkanmu." Andi Rewa tersenyum. "Lalu kenapa? Apakah kau merasa punya latar belakang yang besar?" Edo dengan sombong berkata, "Apakah kau pernah mendengar tentang keluarga hartawan dari Manado? Kalau belum, kalian bisa cari tahu. Keluarga hartawan adalah salah satu keluarga teratas di Pulau Sulawesi." Andi Rewa tersenyum. "Oh, apakah menurutmu menjadi keluarga teratas di Pulau Sulawesi itu sangat hebat? Apakah semua pria dari keluarga teratas di Pulau Sulawesi ini bersikap sepertimu yang suka merugikan wanita tak bersalah?" Edo tertawa dingin. "Memangnya apa urusanmu? Aku suka melihat wanita-wanita ini berada di bawah kendaliku. Aku suka melihat mereka menyakiti diri mereka sendiri dan bunuh diri untukku. Kau bisa apa kalau aku menyukai semua itu? Memangnya kau berani berurusan denganku?" Dengan suara dingin Andi berkata, "Apakah kau merasa keluargamu sangat hebat? Jadi apapun yang kau lakukan akan selalu ada yang mendukungmu? Lagi pula memangnya keluargamu berada di urutan keberapa di negara ini?
sampai kau bisa bersikap seangkuh ini?" Edo dengan penuh hinaan berkata, "Meskipun keluarga hartawan tidak berada di urutan 5 besar, tapi di daerah Sulawesi, kami tetap dapat diperhitungkan. Bahkan keluarga wirawan pun tidak sekuat keluarga hartawan. Jadi pikirkanlah baik-baik. Kalau kau membuat masalah denganku, apakah kau akan bisa menanggungnya?" Andi mengangguk, lalu berkata dengan berlebihan, "Wah, keluarga hartawan memang sangat hebat. Oh, aku sangat takut." Edo tertawa dingin. "Kalau kau takut, cepatlah pergi. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku bisa menelpon seseorang untuk menghancurkan keluargamu dalam sekejap." Andi Rewa tertawa. "Aku memang takut, tapi sayangnya, aku punya kebiasaan. Semakin aku takut, semakin aku ingin mencoba." Setelah berkata demikian, Andi memandangnya dengan tatapan penuh niat membunuh dan berkata, "Apakah kau tahu siapa aku?" Edo menggertak giginya dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kau. Kalau kau buat masalah denganku, bahkan langit pun harus membayar harganya." Andi mengayunkan lengannya dan memberikan tamparan keras kepada Edo, hingga membuat Edo terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Seumur hidupnya Edo belum pernah disentuh oleh siapapun. Dia selalu dimanjakan dan belum pernah mengalami tamparan seperti ini. Dia segera bangkit dan berteriak marah, "Aku akan membunuhmu!" Andi berkata dengan suara dingin, "Membunuhku? Anak kecil, dengarkan baik-baik. Bosmu bernama Andi Rewa, putra dari keluarga Rewa di Jakarta, dan merupakan direktur utama grup Rapocini. Sekarang pikirkan baik-baik. Apakah keluarga hartawan yang sepele sepertimu bisa bersikap arogan di depanku?" Edo langsung terkejut, seperti terkena petir. Keluarga Rewa dari Jakarta? Itu adalah salah satu keluarga paling terkemuka di seluruh negeri yang berasal dari kota Makassar yang sekarang berakar di kota Jakarta. Meskipun keluarga hartawan lebih kuat daripada keluarga wirawan, namun mereka masih jauh dari kekuatan keluarga Rewa, bahkan tidak mencapai 1/10-nya. Meskipun Edo sempat ragu apakah Andi hanya menggertaknya, namun ketika dia melihat kalau Andi sama sekali tidak takut, setelah mendengar nama keluarganya dan bahkan berani menamparnya, dia langsung menyadari kalau Andi pasti memiliki kekuatan yang besar. Ini berarti bahwa apa yang Andi katakan mungkin benar. Sekarang Edo menjadi sangat gugup. Dia mengira dirinya bisa berkuasa di Makassar dan di seluruh wilayah Sulawesi. Dia tidak menyangka kalau putra keluarga Rewa dari Jakarta akan muncul di sini menghadapi dirinya dan mencari masalah dengannya. Bagaimanapun, dia adalah mahasiswa yang pintar. Dia dibesarkan sebagai tuan muda dari keluarga besar dengan pendidikan kelas atas, kecerdasan, emosi, dan cara menyelesaikan sesuatu jauh melampaui orang biasa. Dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah membuat masalah besar, bahkan mungkin membawa masalah bagi seluruh keluarganya. Oleh karena itu dia segera berlutut dan memohon, Puang Rewa, aku sudah salah karena tidak mengenalimu. Tolong jangan diambil hati karena perkataanku tadi." Andi Rewa sangat terkejut dengan kecepatan perubahan sikap Edo. Ternyata orang ini memang sangat pintar. Tidak heran dia bisa terus-menerus mengendalikan dan merugikan gadis-gadis dengan menggunakan sugesti psikologis. Orang seperti ini dengan otaknya yang begitu cerdas, kebanyakan orang tidak akan mampu mengalahkannya dalam adu kecerdasan dan akhirnya hanya bisa menjadi mainan kelicikannya. Namun Andi tidak ingin menunjukkan belas kasihan sedikit pun terhadap Edo. Dengan tersenyum dingin dia berkata, "Kau memang bisa menunduk dan fleksibel.
Tapi apakah kau pikir dengan berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskanmu? Edo gemetar dan berkata, Puang Andi, aku tahu aku salah, Puang. Aku berjanji akan berubah dan aku bersedia memberikan 1 miliar sebagai kompensasi untuk Yunita. Kumohon kau bisa memaafkanku. Andi tertawa. Kau benar-benar tidak memahami gaya tindakanku. Hari ini kau berada di tanganku, dan ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Edo segera bertanya, Puang Andi, lalu bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Andi Rewa tersenyum jahat dan berkata, aku ingin menggunakan cara yang sama untuk membalasmu. Edo kebingungan mendengarnya dan bergumam di dalam hatinya. Apa maksudnya bicara seperti itu? Apakah dia juga ingin memberikan sugesti psikologis padaku? Tapi bagaimana mungkin? Aku adalah ahli dalam memberikan sugesti psikologis. Bagaimana mungkin dia bisa mencuci otakku? Andi Rewa melihat ekspresi bingung di wajah Edo dan berkata sambil tersenyum, kau suka memberikan sugesti psikologis pada gadis-gadis, bukan? Aku juga akan memberimu hal yang sama dan membuatmu harus mencium bau kotoran setiap jamnya. Kalau tidak mencium setidaknya selama 15 menit, kau tidak akan berhenti. Edo tertegun memandang Andi. Dia merasa bahwa Andi sedang berbicara tentang sesuatu yang mustahil. Namun Andi dengan senyum jahat di wajahnya melanjutkan. Selain itu, setelah aku selesai dengan sugesti psikologis ini, kalau ada yang menghalangimu mencium bau kotoran, kau akan melakukan segala cara untuk membunuh dirimu sendiri sampai kau bisa mencium bau kotoran. Selain itu, setiap kali kau melihat kotoran di jalan, kau harus mencium baunya. Kalau tidak, kau akan merasa ingin mati. Siapapun yang mencoba menghentikanmu, kau akan mencari cara untuk membunuh dirimu sendiri berulang kali seumur hidupmu. Jadi, sisa hidupmu nanti hanya akan berputar di sekitar mencium kotoran. Kau tidak akan mengejar uang, kesenangan, atau wanita. Sisa hidupmu hanya akan berfokus pada mencium kotoran. Mendengar ini, Edo tak bisa menahan kemarahannya. Puang, apakah kau menganggapku sebagai orang bodoh? Kau pikir hanya dengan mengatakan ini aku akan mengikuti perintahmu? Sugesti psikologis tidak bekerja seperti itu. Kau benar-benar tidak profesional. Andi Rewa tertawa keras. Aku tidak profesional? Aku sangat profesional. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Setelah itu, Andi menyentuh dahi Edo dengan ringan dengan kecepatan yang cepat. Seluruh tubuh Edo seperti terkena sihir seketika. Dia terdiam selama sekitar 10 detik. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan cemas berkata, di mana kotoran? Di mana kotorannya? Kalau aku tidak segera menciumnya, aku akan mati. Aku akan mati. Di mana kotorannya? Setelah berkata demikian, dia lupa siapa Andi dan langsung berlari ke asrama. Karena ada suara di kepalanya yang mengatakan bahwa toilet asrama pasti memiliki banyak kotoran untuk dicium. Di asrama kampus ekonomi, terjadi peristiwa yang luar biasa. Sang idola kampus, anak orang kaya super, Edo Hartawan, tiba-tiba berlari ke toilet asrama dan dengan satu tendangan mengusir seorang temannya yang sedang buang air besar di toilet. Mendengar cerita awalnya, ini seperti kisah seorang anak orang kaya yang sombong yang menindas teman-temannya. Tetapi bagian berikutnya sungguh menjijikkan. Setelah menendang teman yang sedang buang air besar, dia langsung meraih kotoran yang baru saja keluar dan menciumnya. Adegan dia menciumi kotoran dengan bersemangat membuat teman-temannya di asrama muntah sampai cairan empedu mereka seperti keluar. Teman-temannya tidak tahu apa yang terjadi pada Edo. Jadi mereka segera menelpon dosen. Saat dosen datang, Edo baru saja selesai. Dia bahkan belum membersihkan tangan dan hidungnya. Melihat hal tersebut, dosennya pun langsung muntah.
Meskipun muntah, dosen tersebut tahu bahwa keluarga Edo sangat berpengaruh. Jadi dia tidak berani meremehkan hal ini. Sambil menahan rasa mual dia bertanya, "Edo, apa yang terjadi padamu?" Saat itu Edo baru saja kembali tersadar dan merasakan aroma yang sangat menjijikkan di hidungnya. Dia langsung menyeka hidungnya dan hampir mati karena bau itu. Dia benar-benar lupa kalau dia bertemu Andi dan mencium kotoran tadi. Sekarang dia sama sekali tidak mengerti kenapa tangan dan hidungnya penuh dengan kotoran. Dia bergegas ke kamar mandi berkumur dan muntah. Sementara dosennya di samping bertanya, "Edo, apakah kau merasa tidak enak badan?" Dengan wajah pucat Edo menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi? Apakah ada yang menjebakku?" Seorang teman sekelasnya memberanikan diri berkata, "Tadi kau pulang, lalu menendang Sony dari toilet, lalu mencium kotorannya." Mendengar ini, temannya tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dia berusaha keras menahan muntahnya dan berkata, "Bagaimana kau? Bagaimana? Begini saja, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit, Edo?" Edo berkata dengan marah, "Kau bilang aku mencium kotoran Sony?" Semua temannya mengangguk. Edo muntah lagi dan berkata dengan marah, "Cepat bawa aku ke rumah sakit." Dosen mereka segera mengendarai mobilnya dan membawa Edo ke rumah sakit. Beberapa teman yang dekat dengan Edo juga ikut. Begitu sampai di rumah sakit dan bertemu dengan dokter jaga, Edo dengan tidak sabar berkata, "Dokter, cepat cuci hidungku. Aku mencium kotoran." Dokter tertegun. Selama bertahun-tahun praktek, ini adalah pertama kalinya dia melihat pasien seperti ini. Secara refleks dia bertanya, "Kenapa kau mencium kotoran?" Edo dengan marah mencengkram kerah dokter dan berkata, "Kalau aku tahu, apakah menurutmu aku akan datang mencarimu? Cepat cuci hidungku." Pada saat ini, tiba-tiba Edo merasakan sakit kepala yang tajam lagi. Seluruh pikirannya kembali dipenuhi dengan keinginan mencium kotoran. Tanpa sadar dia bertanya, "Di mana toilet? Di mana toiletnya?" Dokter tanpa berpikir panjang menunjuk ke arah kanan dan berkata, "Belok ke sana, di ujung sana." Mendengar itu, Edo langsung berlari menuju toilet. Dosen dan beberapa teman sekelasnya buru-buru mengejar. Begitu masuk toilet, Edo langsung membuka salah satu. Salah satu bilik akhirnya berhasil dibuka. Alih-alih menggunakan toilet itu, dia melihat ke dalam kloset tetapi kosong. Dia segera beralih ke bilik kedua. Teman-temannya tertegun. Apakah dia akan melakukannya lagi? Saat Edo membuka bilik kedua, seorang kakek sedang jongkok di dalam. Edo langsung menerjang, tetapi teman-temannya menahannya. "Tidak, Edo, tidak boleh." Edo berteriak seperti orang gila. "Lepaskan aku, lepaskan aku. Biarkan aku menciumnya. Aku ingin menciumnya." Teman-temannya hampir putus asa. Apa yang terjadi padanya? Kenapa tiba-tiba Edo menjadi gila dan mati-matian ingin mencium kotoran? Dosennya dengan cepat berteriak, "Cepat, bawa dia keluar." Beberapa orang segera memegang Edo erat-erat dan mengusungnya keluar. Begitu keluar dari toilet, Edo berteriak putus asa, "Lepaskan aku. Aku mau mencium kotoran itu. Lepaskan aku. Tolong, kalau tidak menciumnya, aku akan mati. Tolong lepaskan aku." Seluruh bagian gawat darurat rumah sakit menjadi gempar. Banyak yang pernah melihat berbagai macam penyakit, tetapi siapa yang pernah melihat orang yang mengancam nyawa sendiri demi mencium kotoran? Dan yang melakukannya adalah seorang pemuda tampan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dokter berkata dengan canggung, "Tadi dia minta cuci hidung, tapi kenapa sekarang dia ingin mencium kotoran lagi? Aku curiga ada masalah dengan mentalnya. Bagaimana kalau kalian bawa dia ke rumah sakit jiwa?" Dosennya pun berpikir, ini memang tidak terlihat seperti penyakit fisik. Kemungkinan besar ada masalah mental.
Jadi dia pun segera berkata, "Ayo, mari kita ke rumah sakit jiwa." Saat ini Edo hampir gila. Pikirannya penuh dengan keinginan mencium kotoran. Kalau tidak bisa menciumnya, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Dia terus memukul dirinya, berlutut, dan membenturkan kepalanya ke lantai. Teman-temannya berusaha menahannya, tetapi dia semakin liar berteriak, "Lepaskan aku! Kalau kalian tidak membiarkan aku mencium kotoran, aku akan mati di depan kalian." Sambil berbicara, dia mulai meronta-ronta dengan sekuat tenaganya. Karena kekuatannya yang meledak, beberapa temannya tidak bisa menahannya. Begitu terlepas, Edo langsung berlari menuju toilet dengan cepat. Teman-temannya mengejar, tetapi tidak secepat Edo. Saat mereka tiba di toilet, Edo sudah menarik kakek itu dan melemparkannya ke lantai, lalu langsung menerjang ke toilet dan mulai menciumi lagi kotoran. Teman-temannya berusaha menariknya, tetapi tidak berhasil menahannya. Kakek itu ketakutan sampai tidak sempat menaikkan celananya. Dia gemetaran di lantai. Seorang yang kebetulan ada di sana tertegun melihat pemandangan itu. Dia segera mengeluarkan ponselnya, merekam video singkat, dan mengunggahnya ke internet dengan judul "Menakjubkan. Di rumah sakit di Makassar ada orang gila yang merebut kotoran untuk dicium." Wali kelas yang merupakan dosen Edo dan teman-teman sekamarnya hampir gila karena ulah Edo. Sambil menahan rasa jijik, mereka berusaha membawa Edo kembali ke dokter. Kakek yang tadi ditarik Edo dari toilet dan dilempar ke lantai berkata sambil menangis, "Kalau dia punya masalah mental, jangan biarkan dia keluar. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak seperti itu?" Dosen langsung berkata kepada teman-teman Edo, "Cepat, bawa kembali Edo ke dokter." Saat mereka sampai di dokter, dokter langsung berkata, "Silakan, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kami tidak bisa mengobatinya di sini." Dosen itu memohon, "Setidaknya cuci dulu hidungnya. Ini sangat menjijikkan. Dia butuh disterilkan." Dokter berkata dengan putus asa, "Aku bisa mencucinya, tapi bagaimana kalau dia melakukannya lagi? Aku tidak bisa mengimbangi seberapa cepat dia melakukannya. Ini di luar kapasitas kami." Wali kelas sang dosen itu bertanya kepada teman-teman sekamarnya, "Apakah ini kali kedua Edo melakukannya? Kalian teman sekamarnya, kalian pasti tahu." Teman-teman sekamarnya dengan cepat mengangguk. "Benar, ini pertama kalinya terjadi kira-kira 1 jam yang lalu." Dosen berpikir sejenak dan berkata, "Dia mungkin akan melakukannya lagi dalam 1 jam ke depan." Menyadari urgensinya, dia berkata, "Bersihkan wajahnya dan bawa dia ke mobil. Kita pergi ke rumah sakit jiwa sekarang. Kita tidak bisa menunggu dan mengambil risiko insiden lain." Meskipun merasa jijik, mereka membersihkan wajah Edo dan membawa pemuda yang kebingungan itu keluar. Begitu mereka masuk mobil, Edo mulai sadar. Dia merasa mual di hidungnya. Apa yang terjadi padaku kali ini?" Seorang teman sekamar yang duduk di sebelahnya bertanya dengan terkejut. "Kau sama sekali tidak ingat?" Edo menggeleng. "Tidak terlalu. Aku hanya ingat merasa sakit kepala dan dengungan di kepalaku." Pada saat bernafas, Edo mencium bau yang hampir membuatnya pingsan. Dengan panik dia bertanya, "Apakah aku melakukannya lagi?" Dari kursi penumpang depan, teman sekamarnya yang ketiga berbalik dan berkata, "Kami sudah mencoba segala cara untuk menghentikanmu. Kau bergegas masuk ke toilet dan menarik seorang kakek." Teman sekamar yang duduk di sebelah Edo dengan cepat berkata, "Jangan lanjutkan." Menyadari betapa menjijikkannya situasi itu, teman sekamarnya itu pun terdiam tidak melanjutkan kalimatnya. Edo dengan wajah gelap karena marah berteriak, "Katakan padaku apa yang terjadi." Edo sangat marah. Dia menggeram kepada temannya yang duduk di sebelah kanan. "Kalau kau tidak menjelaskan semuanya, jangan salahkan aku kalau kita
menjadi musuh. Dan juga segera kembalikan uang 2 juta yang kau pinjam dariku. Temannya itu ketakutan dan segera berkata, baiklah, aku akan menjelaskannya. Tadi kau tiba-tiba menjadi gila dan bersikeras ingin mencium benda itu lagi. Kami bertiga berusaha menahanmu tapi kau terlalu kuat. Setelah kau berhasil melepaskan diri, kau langsung berlari ke toilet rumah sakit. Kami tidak bisa mengejarmu. Kau masuk ke dalam salah satu bilik, menarik keluar seorang kakek yang sedang buang air besar. Lalu kau... Wajah Edo menjadi gelap. Dia berusaha menahan rasa mualnya dan bertanya, apakah aku mengambilnya dan menciumnya? Temannya itu dengan hati-hati mengangguk. Iya, kau melakukannya. Edo langsung muntah di dalam mobil. Pada saat yang sama, video Edo mengambil dan menciumi kotoran sudah menjadi viral di internet. Video mengerikan itu langsung menyebar dengan sangat cepat. Keluarga hartawan di Manado terkejut saat melihat video itu. Seluruh keluarga langsung menjadi tegang. Keluarga hartawan adalah salah satu keluarga terbesar di Sulawesi Utara dan mereka sangat memperhatikan keturunan mereka. Ketika sesuatu yang tidak masuk akal terjadi pada Edo, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan harus segera diselidiki. Pada saat yang sama, keluarga hartawan juga berusaha keras untuk menghapus video itu dari internet. Bagi mereka, ini adalah aib besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggung rasa malu seperti ini? Namun, video itu menyebar begitu cepat dan segera menyebar ke platform lain. Dalam waktu singkat, video itu sudah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Kepala keluarga hartawan sangat marah. Ayah Edo yaitu Doni Hartawan segera menelpon Edo dan langsung bertanya, Edo, apa yang terjadi? Apakah kau mendapat tekanan atau apa? Tahukah kau video itu sudah viral di internet dan sangat memalukan keluarga kita? Ketika Edo mendengar kalau videonya sudah viral, dia ingin sekali mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan kepalanya atau melompat dari mobil. Dia menangis dengan keras. Ayah, ini bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa. Setiap 1 jam sekali, pikiranku terganggu dan aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk mencari benda itu. Saat kejadian, aku tidak sadar sama sekali. Teman-temanku bilang kalau aku tidak menciuminya, aku akan melukai diri sendiri atau bunuh diri. Dan keadaan itu berlangsung setidaknya sekitar 15 menit. Ayah, tolong bantu aku. Doni segera berkata, anakku, tunggu. Aku dan kakakmu akan segera membawa dokter dan terbang ke sana. Selesai bicara, Doni dan kakak Edo yaitu Alvin, tanpa membawa barang apapun, buru-buru menaiki pesawat pribadi mereka bersama dengan tim medis keluarga hartawan. Keluarga hartawan jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Wirawan. Mereka memiliki fasilitas yang sangat lengkap, tidak hanya pesawat pribadi, kapal pesiar pribadi, tetapi juga tim medis pribadi dan tim keamanan pribadi. Tim medis keluarga hartawan terdiri dari 6 ahli medis terbaik di berbagai bidang, termasuk salah satu ahli psikiatri terbaik di negara itu. Namun, keluarga hartawan tidak tahu bahwa bahkan ahli psikiatri terbaik di dunia pun tidak akan bisa menyembuhkan penyakit Edo. Pada saat ini, Andi berdiri di pintu gerbang kampus ekonomi. Dia sedang dipeluk erat oleh Ramlah dengan rasa terima kasih. Ramlah berkata, Tuan Andi, kau sungguh luar biasa. Begitu banyak dari kami yang sudah berusaha meyakinkan Yunita selama ini, tetapi tidak pernah berhasil. Namun hanya dengan beberapa kata saja darimu, dia segera menyadari kesalahannya. Andi berkata dengan santai. Mungkin setelah dia melompat ke danau, dia menyadari betapa berharganya dirinya. Biasanya
orang baru bisa mengerti ketika mereka berada dalam situasi putus asa. Ramlah mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Andi, aku sangat berterima kasih kali ini. Kalau bukan karenamu, mungkin Yunita sudah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Andi Rewa berkata, jangan khawatir. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi hidup dengan sikap yang positif dan optimis. Sambil mengingatkan, Andi berkata lagi, kau juga harus menjaga dirimu sendiri. Ketika kau mencari pacar nanti, jangan sampai tertipu oleh lelaki busuk seperti itu. Ramlah tersenyum malu-malu dan berkata, tentu saja tidak. Aku sangat pintar menilai seorang pria. Setelah itu, dengan tatapan penuh kekaguman, dia berkata dengan suara kecil, aku sudah memikirkannya. Kalau aku mencari pacar nanti, aku akan mencari seseorang yang seperti Tuan Andi. Andi Rewa tertawa. Apakah keluargamu juga ingin memiliki menantu sepertiku? Dengan malu-malu Ramlah menjawab, kalau bisa menemukan seseorang seperti Tuan Andi, masalah diterima atau tidaknya ke dalam keluarga, itu tidak masalah sama sekali. Andi Rewa mengangguk dan sambil tersenyum dia berkata, baiklah, kau masih kecil sekarang, jadi belajarlah dengan baik. Setelah lulus kuliah, kau masih punya waktu untuk berpacaran. Ramlah menggumam, tapi kalau bertemu dengan yang cocok, tidak masalah untuk berpacaran lebih awal. Andi juga berkata dengan serius, kalau kau benar-benar bertemu dengan orang yang tepat, tentu jangan lewatkan kesempatan itu. Setelah itu, tanpa terlalu memikirkannya, dia berkata padanya, baiklah, pergilah ke kamar tidurmu sekarang, aku akan pulang. Ramlah berkata, Tuan Andi, apakah kau akan pergi sekarang? Bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Andi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan minum kopi. Kalau aku minum kopi, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Saat ini Ramlah tiba-tiba menerima pesan chat. Dia membukanya secara refleks dan langsung terkejut menganga. Astaga, ini menjijikkan. Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Ramlah mual beberapa saat, lalu memberikan ponselnya kepada Andi, sambil terus terbatuk-batuk. Dia berkata, ini adalah video yang sedang viral di internet. Edo, dia justru sedang mencium kotoran di toilet rumah sakit. Ah, benar-benar menjijikkan. Siapa yang akan mau melakukan hal seperti itu? Sungguh gila. Andi melihat sebentar video itu. Memang sangat menjijikkan, tetapi terlihat menyenangkan. Bukankah pemuda itu sangat senang memberikan sugesti psikologis pada orang lain? Kali ini dia mendapatkan masalah. Dia harus menikmati perasaan menyenangkan yang diberikan sugesti psikologis ini. Andi sudah bisa memprediksi masa depan Edo. Edo harus mencium kotoran setiap jam. Kalau tidak, hidupnya akan jatuh ke dalam titik ekstrim dan ingin melakukan bunuh diri. Tidak ada gunanya mengingatnya atau mengikatnya dengan kuat. Karena kalau dia tidak mendapatkan kotoran untuk dicium, dia akan mencoba untuk menggigit lidahnya sendiri sampai mati, mencoba kelaparan, dehidrasi, bahkan berteriak terus-menerus. Jadi cara terbaik untuk membuatnya hidup dengan baik adalah memenuhi keinginannya untuk mencium kotoran setiap jamnya. Kalau tidak, orang ini tidak akan bertahan lebih dari sebulan sebelum mati karena penderitaan. Tetapi untungnya keluarga hartawan juga merupakan keluarga besar dan ada banyak orang di dalamnya. Jadi di masa depan, Edo pasti tidak akan kekurangan kotoran. Tetapi sisa hidup Edo akan sedikit menderita. Dia harus mencium kotoran setiap jam. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ketika Andi kembali ke rumah, Edo baru saja dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cahaya. Rumah Sakit Jiwa Cahaya adalah rumah sakit yang letaknya agak terpencil. Perjalanan ini sepanjang 20 atau 30 km.
saat baru saja turun dari mobil dan sedang membantu Edo berjalan menuju rumah sakit. Tiba-tiba Edo merasa tidak enak badan lagi. Pertama-tama dia merasa pusing dan sakit kepala. Jadi dia melihat ke beberapa orang di sekitarnya dengan putus asa sambil menangis. Oh tidak, perasaan itu datang lagi. Kalau aku kehilangan kendali lagi, nanti kalian semua harus menahanku. Beberapa orang itu merasa cemas, tetapi masih mengangguk secara refleks. Yang mereka pikirkan adalah mereka pasti akan mencoba menahannya. Tetapi apakah mereka benar-benar bisa menahannya atau tidak, itu tidak pasti. Kemudian saat ini, tiba-tiba raut wajah Edo berubah dan dia berteriak histeris. Di mana kamar mandi? Di mana kamar mandi? Mereka semua saling menatap dan merasa putus asa di dalam hati. Edo pasti mulai lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Dosen dengan keras berkata, "Tahan dia di sana. Kali ini kalian tidak boleh melepaskannya lagi." Maka semua orang segera merangkul Edo dan menurunkannya ke tanah, lalu memegangnya dengan keras. Dosen itu berkata, "Tunggulah di sini. Aku akan pergi memanggil dokter untuk membantu." Ketiga orang itu menahan Edo dengan keras, tapi Edo terus berjuang mati-matian. Salah satu dari mereka tidak bisa menahannya dan berkata, "Aku hampir tidak bisa menahannya. Apa yang harus kita lakukan?" Yang lainnya berkata, "Kita harus menahannya apapun yang terjadi. Aku akan mengambil ikat pinggangku dan mengikat kedua kakinya." Teman yang lain berkata, "Itu adalah ide bagus." Pada saat itu, Edo sudah ditekan dengan keras di tanah. Matanya sudah memerah dan dia berteriak keras, "Lepaskan aku! Kalian semua, cepat lepaskan aku!" Orang-orang yang lewat di depan pintu rumah sakit jiwa melihat kejadian itu dengan biasa saja. Mereka tidak terlalu terkejut karena seringkali ada pasien yang histeris seperti itu di sini. Kemudian, ada seorang kakek yang tinggal di kompleks perumahan belakang menuntun anjing Siberian Husky yang besar ke depan. Anjing itu mengendus di sekeliling lalu berhenti dan jongkok. Salah satu dari teman sekamar Edo melihat ini dan dengan keras berteriak ke arah kakek tua itu, "Bawa pergi anjingmu sekarang. Jangan biarkan dia buang air besar di sini." Kakek tua itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Apa urusanmu?" Teman sekamar Edo itu marah dan berkata, "Kalau kau tidak membawa anjingmu pergi sekarang, itu akan menimbulkan masalah besar." Kakek tua itu mendengus dingin dan berkata, "Aku sudah memelihara anjing ini selama 6 tahun. Bahkan kalaupun dia ingin buang air besar di tempat tidurku, aku akan membiarkannya buang air besar dengan nyaman, lalu aku akan membersihkannya. Aku bahkan tidak akan pernah membiarkan dia merasa tersinggung. Memangnya kau pikir siapa kau hingga bisa mengatur-atur anjingku?" Teman sekamar Edo itu tiba-tiba kehabisan kata-kata. Pada saat ini, anjing itu dengan keras mendorong dengan kuat beberapa kali dan kemudian dengan penuh tenaga mengeluarkan sekelompok besar kotoran anjing yang panas. Ketika Edo melihat adegan itu, dia menjadi semakin menggila. Seperti dihantam oleh adrenalin, dalam sekejap kekuatan tubuhnya juga melonjak beberapa kali lipat dan dengan cepat dia meraih kotoran anjing itu dan seperti kelaparan, dia langsung mengulurkan tangannya dan mengambil kotoran itu lalu menciumnya. Kakek itu terkejut oleh adegan yang mengejutkan ini. Dia ketakutan hingga terlonjak setinggi setengah meter. Sambil gemetaran dia berkata, Apa-apaan ini?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.